Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri SPD. Saya berasal dari SDN 4 Malaka, Kabupaten Lombok Utara. Saya CGP Angkatan 9, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1a.8, koneksi antar materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersamaan. Namun, sebenarnya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Simpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan bagi peserta didik. Yang ketiga, pentingnya pendidikan budi pekerti untuk membentuk karakter anak atau peserta didik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa yang pertama, pembelajaran itu berorientasi pada hasil belajar. Yang kedua, menyamaratakan pembelajaran yang diberikan tanpa melihat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai objek dalam pembelajaran. Yang keempat, dalam pembelajaran dominan transfer ilmu. Yang kelima, berorientasi pada paham tabula rasa. Paham yang menyatakan bahwa peserta didik adalah lembaran kertas putih yang kosong. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1, pemikiran dan perilaku saya yang berubah di dalam kelas yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang mencakup aspek sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang disebut sebagai student center. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran abad 21, yaitu kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Yang keempat, peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan sudah memiliki sifat dasar yang masih samar. Sifat tersebut bisa dipertebal dengan tuntunan guru. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif dan interaktif yang mencakup aspek sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif, dan kolaboratif yang berpusat pada peserta didik atau student center. 3. Melaksanakan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. 4. Menanamkan nilai-nilai luhur atau nilai positif sehingga dapat membentuk karakter dan budi pekerti peserta didik. Perubahan perilaku saya di atas dapat terjadi karena saya melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan sejawat, wali murid, dan warga sekolah.